Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Saling Sapa Jalan-Jalan, kali ini kita podcast naik angkot jalan-jalan sama Samwes. Siap, terima kasih Bapak. Lama ya, nggak jalan-jalan naik angkot ya? Lama saya. Kemarin sama Mas Taufik ya? Sama Mas Taufik, Oke. ya, sama Mas Taufik. Nah, sekali ini saya mengundang Samwes itu karena sempat di akhir tahun kemarin, akhir tahun 2022 itu saya melihat ada sebuah tulisan yang mereview sebuah buku dari Pak Eko, Kepala Dinas Kopindak ya, Kota Malang. Nah, ini keren sekali karena ada satu judulnya adalah Nadi Ekonomi Rakyat. Nadi Ekonomi Rakyat. Nadi Ekonomi Rakyat ini kalau dari tulisan Pak Eko yang direview sama Samwes itu arahnya adalah tentang pasar rakyat, Ya, identik kebangkitan pasar rakyat. rakyat. Ya. Nah, di Kota Malang ada berapa pasar rakyat, Mas? Ada 26 pasar utama. 26 pasar utama ya. Ya. Dan ini sekarang ini sudah kembali menggeliat lagi, Betul, bangkit ya. lagi karena Betul. kita sempat terseok-seok Betul. di saat pandemi Betul. ya. Dan itu akhirnya membuat ekonomi rakyat yang pergerakan di Betul. pasar itu menjadi juga amburadul. Betul. Nah, menurut Samwes kalau soal kebangkitan ya. pasar rakyat, Ya, yang pertama kita coba tengok ke sejarah dulu sebelum adanya uang. Mhm. Sebelum uang itu sebagai alat tukar utama zaman purbakala ribuan tahun yang lalu, itu kan ada tempat berkumpul di mana orang bisa barter. Ya, Yang punya produk pertanian dibarter Ya. sama yang punya daging misalkan, Betul. yang punya produk peternakan, kan belum ada uang. Nah, itu mereka ketemu di satu tempat. Waktu itu memang nggak tahu sebutannya apa ya, tapi jelas itu akan terjadi transaksi, tapi transaksinya bukan jual beli, transaksi barter. Nah, seiring berkembangnya zaman, ketemu uang, dibangunlah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya. Oke. Nah, terus kemudian berkembang lagi namanya pasar. pasar. Ya, peken kalau di orang Jawa pekenan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pekenan Kliwon, ada pekenan Paing, nah itu biasanya jualnya transaksinya mereka seringkali adalah kebutuhan pokok yang dimakan. Ya, dari hari-hari tertentu. Ya, iya, jadi misalkan ada sembako, pasar sembako, terus kemudian ada pasar hewan, misalkan Ya, ya kan, pasar ada sapi. pasar sapi kan, pekan sapi. Nah itu akhirnya ketemulah bahwa kenapa disebut nadi kehidupan rakyat, karena ya memang sehari-harinya orang nyari makan, nyari uang, nyari bahan pokok itu ada di pasar. Nah, terus kemudian mulai tahun 2000-an ya, tahun 80-an itu sampai tahun 2000-an berkembanglah namanya mall. Oke. Iya kan, mall, supermarket, ya kan, hipermarket, terus sekarang ini hipermarket. Sampai minimarket pun Sampai ada. nah, minimarket itu mulai tahun 2000-an. 2000-an. Nah, dari tahun 80-an sampai 2000, jadi 20 tahun itu berkembanglah toko-toko modern tadi ya. Terus kemudian munculnya toko modern yang kecil-kecil gitu ya, saya tidak sebut nama. Itu mulai tahun 2000-an Ya. booming kan, di mana-mana ada kan gitu ya, di mana-mana ada. Itu hampir mengalahkan supermarket tadi atau hipermarket. Karena secara jarak tempuh lebih Betul. mudah diakses Nah, sama 20 tahun kemudian, tahun 2000 sampai 2020, bangkitlah namanya marketplace atau Yes, e-commerce. e-commerce. Iya kan, jadi orang sudah jual beli online. Heeh. Nah, sebenarnya tahun 2015 gejala senjakala hipermarket, mall itu sudah mulai nampak banyak yang berguguran, apalagi di masa pandemi tahun 2020, awal 2020 ya. Darurat pandemi itu kan bulan Maret, 2 Maret 2000 ya, tahun 2020, sorry, Yang 2020. betul ada pembatasan. Nah, pembatasan itu kan mall gulung tikar itu. Betul. Hipermarket tutup semuanya, Semua. supermarket tutup semuanya, apalagi pandemi sampai berlangsung 2 tahun, 2022 kemarin, sehingga itu memberi kesempatan ruang marketplace e-commerce itu berkembang. Tapi pada lain sisi, ternyata pasar rakyat itu masih ada. Masih ada. Sampai sekarang kan gitu, pasar Tapi, tradisional. ya. Nah, tapi itu tadi karena kurang perhatian, orang kan seringkali di glamornya supermarket itu sering belanja ke sana, sedangkan pasar tradisional sendiri tidak berbenah. Betul. Iya kan, pasar rakyat ini identik dengan becek, bau yang nggak enak dan sebagainya. Nah, Berantakan. berantakan, pelayanan kurang baik. Nah, ini Parkir susah. parkir susah.
Tapi secara ruhnya, secara spiritnya, pasar rakyat ini kan kemudian tetap menjadi nadi ekonomi rakyat meskipun di masa-masa sulit. Ya, benar. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana mengkombinasikan pasar rakyat ini dengan kemajuan teknologi digitalisasi. Nah, ini yang di dalam bukunya Pak Eko Sri Yuliadi itu, beliau bergelar doktor, itu mencoba kebangkitan pasar rakyat di Kota Malang ini gitu loh. Formulasinya seperti apa? Formulasinya yang baik bagaimana? Karena ini akhirnya menyangkut ke visi misi juga masa depan kebangkitan masyarakat, ya kan? Karena otomatis dengan bangkitnya pasar rakyat otomatis ada peningkatan PAD. Betul. Arahnya sampai ke sana gitu. Betul lah. Tanpa efek dominonya sangat banyak ya. Gitulah. Terus kemudian saya tekankan kepada Pak Eko, pemerintah daerah, pemerintah itu kan aspeknya pelayanan. Seharusnya kalau pelayanan tidak boleh diberi retribusi kepada rakyat gitu. Terus kemudian bagaimana soal pajak atau sewa beda dan sebagainya itu bagaimana? Nah, itu yang perlu diformulasikan. Iya. Nah, sementara ketika e-commerce ini pun juga semakin merajalela, siapapun bisa berdagang. Betul. Iya kan? Nah, akhirnya kan ada sebuah sedikit banyak akan muncul kecemburuan, ya nggak sih? Kecemburuan antara pedagang yang via e-commerce dengan yang bergeliat di pasar rakyat. Betul. Untuk menyikapinya gimana? Jadi kalau menurut saya kembali kepada hukum perdagangan ya. Jadi hukum perdagangan itu kan siapa yang memberikan pelayanan lebih baik, harga lebih murah, kualitas lebih baik, itu kan pasti lebih banyak pembeli. Kalaupun kecemburuan itu tidak dimanai dengan energi merusak, tapi bagaimana kemudian menjadi lebih baik juga kan gitu, menemukan inovasi, sinergi dan sebagainya seperti itu, Mbak. Jadi kalau menurut saya memang ini bagaimana PR terbesarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa kebangkitan pasar rakyat ini tidak melulu hanya soal nadi ekonomi, tapi ada peningkatan pendapatan daerah, terus kemudian peningkatan kualitas SDM di pasar, kan gitu ya. Ending-endingnya lagi kan juga kalau pasar ini bangkit, ekonomi bangkit begitu ya, ya kebahagiaan kan juga bangkit juga, iya kan. Tapi kalau ngomongin soal pasar rakyat, menurut Samuel, idealnya pasar rakyat itu yang bagaimana? Ya, kalau menurut saya jangan mengurangi jangan menghilangkan spirit dari kelahiran pasar tadi. Karena kita ngomong soal pasar rakyat itu ada hubungan sosialnya. Ya, ada tawar menawar ya di situ. Ada tawar menawar, masih tanya ya apa kabari anakmu, ya kan, ya apa kabari iko, ya kan ada semacam istilahnya spirit hubungan silaturahminya ada. Nah, ini yang harus dibangun juga. Jadi tidak hanya memperbaiki pasarnya bersih secara infrastruktur tidak, gitu. Tapi harus memformulasikan bagaimana interaksi antar manusianya tadi. Itu meskipun nanti secara tools alat itu dengan kemajuan teknologi. Oke. Pasar rakyat yang pada umumnya itu beroperasi mulai dari jam 5 pagi nih. Biasanya jam 10 sudah mulai selesai gitu kan. Perlu nggak sih pasar rakyat ini menambah durasi operasionalnya mungkin sampai sore, atau mungkin ada pasar rakyat yang terkategorikan buka sore sampai malam gitu? Perlu nggak menurut Samuel untuk istilahnya apa ya, peta pasar rakyat yang ada di Kota Malang? Peta pasar di rakyat di Kota Malang sudah 24 jam, Mbak. Tidak ada pernah libur. Karena apa ya, bergantian. Jadi contoh misalkan kayak di Sukun pagi sampai sore. Kalau di Gadang itu malah jam 1 malam sampai jam 10 pagi. Ya kan? Kebalen. Nah, kebalen dari jam 12 ya? Betul. Nah, itu kan karakteristik itu sebenarnya supply chain atau supply produk bahan pokok itu 24 jam di Kota Malang. Tinggal mau ke pasar mana. Jadi artinya pembeli itu apapun dan kapanpun yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok itu tersedia di 26 pasar di Kota Malang. Jadi ada yang berbuka barengan, ada yang tapi bukanya itu kalau dihitung secara keseluruhan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, dan tidak pernah libur loh pasar itu. Coba puasa, Natal, hari raya, hari apa, pasti pasar itu buka. Pasti ada. Pasti ada. Setutup-tutupnya, sesepi-sepinya pasti ada yang buka. Pasti ada yang buka. Gitu betul. Nah, transaksinya pun harian itu miliaran itu banyak, bukan ratusan juta. Perputaran yang ada. Harian loh ya. Jadi pasar terkecil pun dari 26 tadi ya, pasar utama,
harian itu miliaran gitu loh. Oke. Kalau kita berbicara akhirnya kenyamanan berbelanja, Nah, kenyamanan berbelanja berarti kan akhirnya kenyamanan konsumen, kepuasan betul, konsumen. Ya? kepuasan konsumen. Sementara pasar rakyat masih ada beberapa yang ada di Betul. Kota Malang yang secara infrastrukturnya Ya. itu belum rata lah kalau Betul, menurut saya. ya. Selain infrastruktur, kalau infrastruktur sudah ada di Ya. Indonesia ya. Tapi pentingkah peningkatan SDM? Penting. Ini Pak Eko punya program yang namanya keren. Pasar pedas. Oke. Itu. Nah, ini berarti arahnya para pedagang itu nantinya yang akan ada mungkin pelatihan. Betul. Karena memang menyangkut dengan kenyamanan konsumen berarti Betul. kan ada service, excellent Betul. service, Betul. terus Soft juga skill lah. soft skill, Iya. terus juga ada mungkin penataan display kali ya. Betul. Jadi biar lebih memudahkan konsumen untuk bisa memilih Betul. dagangan juga, Betul. ya kan. Terus juga akhirnya kalau terkait dengan infrastruktur juga pengkategorian dagangan nih misalnya. Betul. Jadi untuk daging di sebelah sini ya udah daging semua Betul. gitu kan, sayur semua. Betul. Gitu. Apakah semua di pasar rakyat sudah terwujud kayak gitu? Belum. Pengkategorian tenan lah. Belum. Nah itu makanya tadi ada tema besar namanya kebangkitan pasar rakyat. Jadi belum sampai seperti itu, tapi itu yang memang kita pikirkan. Sekarang ini kalau kita mau membangun secara parsial nggak bisa. Makanya Pak Eko menyampaikan kepada kita bahwa Mas ini kita terbuka untuk kerjasama dengan semua pihak. Ayo, karena itu tadi banyak sekali yang digarap, bukan hanya infrastruktur, soft skillnya, Iya. digitalisasinya, Betul. point of sales-nya, ya kan. Itu banyak. Nah ini yang kemudian mulai dari dibutuhkan pengembang aplikasinya, bagian marketingnya, psikologinya, kemudian fintech-nya, Fintech, iya ya, kan. Jadi permodalan. betul. Jadi bahkan targetnya nanti kalau bisa pasar itu cashless, orang nggak perlu bawa uang cash, Harusnya. iya kan. Jadi tidak meminimalisir kecopetan. Betul, iya nggak perlu bawa uang cash gitu Iya. lah. Mereka punya point of sale, pembayaran atau payment gateway juga tidak perlu Iya. pakai QRIS, misalkan pakai metode near field Near field. NFC lah. Itu kan NFC, itu sudah bisa harusnya gitu. Harusnya. Ke depan ke sana. Dan itu juga butuh para pedagang yang paham soal itu. Betul. Ya, dan itu Betul. PR kita semua. Makanya tadi ada program sepasar pedas. Nah, ini Jadi oke mereka nih. udah dikenalkan nih apa itu Iya. fintech, apa itu NFC misalkan, dan apa itu dan sebagainya, dan apa itu point of sales misalkan, ya kan. Nah, bagaimana kemudian manajemen antara kas dan harus stok barang, Iya. jangan dulu ambil uangnya kapan atau diambil kapan dan Iya. sebagainya. Nah itu nanti dalam sepasar pedas, sekolah pasar pedagang pedas. Pedagang cerdas. Jadi pedagang lebih melek teknologi. Betul. Gitu ya. Lah, Wah, ini berarti semakin membuka celah juga untuk para e-commerce, Iya. maksudnya bukan para e-commerce, pelaku pasar rakyat Iya. yang menuju ke digital marketing. betul. Nah itu tadi Pak, digitalisasi itu bukan hanya marketing. Selama ini kan orang digitalisasi ya, bukan hanya di pasar, itu selalu identik dengan marketing, Ya, selalu identik dengan memasarkan. Padahal digitalisasi atau 100% digitalisasi bukan hanya soal pemasaran. Ya, tadi saya sampaikan, misalkan soal fintechnya, pembayarannya, manajemen stoknya, POS-nya, point of sales-nya. Point of sales. Nah, misalkan yang paling banyak laku apa? Misalkan dia jual berambang, jual lombok, atau kemudian jual garam, jual ikan asin, begitu ya dalam satu bedak. Yang paling laku apa? Oh, ternyata yang paling laku garam. Berarti jangan nyetok ikan asin banyak-banyak. Oke, ada ratingnya ya, ada rating Ada jualannya. pedagang kan nggak tahu ini yang paling laku mana. Pokoknya saya jualan banyak barang. Kadang dia jualan gula batu, jualan gula pasir, jualan beras, jualan telur, jualan micin, jualan merica, jualan berambang. Sehingga Stoknya numpuk. stoknya numpuk. Akhirnya rusak deh stok itu Rusak kalau yang laku. ya nggak laku kan rusak kan. Padahal yang paling laku ternyata kalau di sini jualan berambang. Ya kenapa nggak nyetok berambang yang banyak? Yang nggak paling laku apa? Misalkan jualan garam, ya nggak usah jualan garam di bedak ini. Oke. Karena apa? Orang datang ke bedak ini pasti yang paling banyak berambang. Sehingga setiap orang nyari berambang pasti dapat. Kalau dia nggak tahu manajemen stok, ketika orang nyari berambang, waduh berambangku habis ya, dia telat pulaan misalkan. Eman. Iya kan, sehingga dia pemasukannya tertunda. Saya barangnya pesen kentean. Loh, kalau sampai istilah kentean itu kan berarti manajemen stoknya dia sama arus kasnya, atau
aku sih dorong pulaan, duitnya kadung tak gawe tuku ikan asin, padahal ikan asin yang nggak laku. Nah, akhirnya dia tertunda pulaan Brambang. Kenapa? Karena kasnya sudah kesedot di stok yang lain. Ya, akhirnya terlewatlah satu konsumen. Terlewatlah satu konsumen, dua konsumen, sehingga wis aja golek Brambang dulu, Brambang entek misalkan. Nah sudah, dia akhirnya jualan Brambangnya, padahal itu yang paling poin of sale-nya paling tinggi. Beralih bedak akhirnya. Beralih bedak. Nah, tadi makanya itu perlu digitalisasi sehingga orang tahu, oh uangku segini. Cuma yang paling laku adalah ini, barang ini. Berarti aku tak buat pulaan barang ini aja supaya muternya cepat. Oke. Gitu. Padahal kan kadang ya kita tidak menutup mata, kita tidak, realitanya adalah ketika pedagang dihadapkan dengan sesuatu yang baru, biasanya akan ada denial di awal. Betul. Denialnya adalah, alah wis gak ngene aku lho ya payu aku tangan 20 tahun koyo ngene ya payu. Nah, menyadarkan mereka akan hal itu gimana nih Sames? Manusia dewasa itu perlu contoh, perlu bukti. Ya, jadi dari 26 pasar kita nggak ngerjakan semuanya, mungkin akan ngerjakan 3. Jadi yang sudah relatif ratingnya tinggi dari 26 itu Ororo Dowo, terus kemudian Sawu Jajar, Pasar Sawu Jajar, terus kemudian Kasin. Pasar Kasin, Nah, itu mungkin 3 itu jadi pilot project. Nah, pedagang di pilot project itu nanti dia mendapatkan tab juga. Ada fasilitas tabnya itu nanti kita usahakan dari CSR salah satu Himbara, himpunan bank milik negara, sehingga pedagang kan enak punya tab sendiri, gitu loh. Jadi itu nanti CSR kalau misalkan 30 pedagang satu pasar itu 50-50, berarti ada 150. Harga tab itu kan katakanlah 1 juta sampai 1,5 gitu ya, itu kan nggak banyak, gitu lah. Itu kan orang akan enak ya ternyata kalau melok program sepasar cerdas misalkan. Nah itu enak ternyata mau dikasih dan sebagainya, orang pasti kepingin. Aku melok dong. Nah. Jadi sudah nggak ada celah alasan untuk bilang nggak bisa. Iya kan? Iya. Akhirnya mereka mau tidak mau akhirnya harus berdamai dengan kenyataan bahwa digitalisasi ini penting gitu loh untuk berkembangnya pasar rakyat itu tadi. Betul. Jadi kalau dari satu pasar tadi tiga tadi ya kita apa istilahnya ambil 50-50 sebagai contoh. Biarkan bukti yang bicara. Sehingga mereka bukan kita yang mengajak, tapi justru mereka yang meminta. Aku tolong dong didaftar di sepasar cerdas. Kita udah nggak perlu, Bu, ayo kita sepasar cerdas ini begini loh, ini nggak perlu. Tapi apakah sudah data ini, kalau kita berbicara soal data pedagang pasar rakyat ini kan tahun kemarin ini kan begitu digencarkan soal pendaftaran NIB. Ya, apakah para pedagang pasar rakyat ini sudah ber-NIB semua? Enggak. Belum ya? Belum. Padahal itu salah satu salah satu pintu awal gitu ya, gerbang awal untuk satu untuk pendataan, kemudian untuk mendapatkan peluang-peluang untuk belajar hal-hal yang baru itu tadi. Iya, betul. Oke, berarti kalau sekarang ke pasar nggak ada salahnya dong, Bu, ayo daftar NIB gitu. Iya, betul. Memang betul, supaya apa sih? Jadi program kenapa harus daftar NIB? Program-program pemerintah itu tepat sasaran. Ya. Siapa yang harus diberi? Contoh misalkan di satu pasar itu ada lebih dari 100 pedagang. Kalau 26 pasar berarti kan ada 2.600. Sedangkan program pemerintah cukup untuk 200 orang. Nah, bagaimana memilih 200 orang dari yang 2.600? Nah, itu perlunya pendataan tadi. Oh, lebih baik pedagang ini. Kenapa? Karena ada alasan. Jadi tidak boleh misalkan, oh ini karena pedagangnya ini bule saya kasih fasilitas. Tidak boleh begitu dong. Balik lagi deh, Sames, soal kepuasan konsumen. Yang namanya pasar rakyat dari dulu cenderung dengan minim fasilitas kepentingan publik ya. Public space-nya minim, misalnya kayak toilet, terus kemudian ruang menyusui, kemudian ruang kesehatan, terus tempat cuci tangan. Tapi kita agak sedikit berbahagia, ada untungnya ketika muncul virus kemarin, akhirnya di beberapa pasar yang ada di Kota Malang sudah ada tempat cuci tangan lah, minimal itu. Tapi saya belum melihat ada pemerataan tentang toilet yang layak, kemudian tempat menyusui, bilik menyusui yang layak, yang ramah anak. Itu hanya beberapa saja. Nah, ini akhirnya kan berpengaruh juga dengan kenyamanan konsumen, terus juga biasanya kan berhubungan dengan sanitasi. Ya kan?
apakah semua 26 pasar yang ada di Kota Malang ini sudah mencukupi semua itu, Mas? Belum, masih jauh. Jadi artinya begini, kerja kita harus kita gerakkan bareng ya, antara pedagang pasar, kemudian diskopindaknya sebagai pengampu pasar, terus kemudian bidang PU-nya sebagai infrastruktur. Nah ini kan harus memang dikerjakan. Makanya tadi dibilang oleh Pak Eko bahwa ini bukan kerja sendirian dengan pasar. Makanya beliau ngajak, ayo gitu loh. Apa yang bahkan kalaupun mau ada investor misalkan di milik pasar misalkan dari 26, oke, 5 pasar ini digitalisasinya saya yang membiayai, itu malah lebih enak. Kenapa? Karena akan meringankan beban pemerintah gitu loh. Okay. Karena pemerintah ini sekali lagi, pemerintah ini tugas dasarnya adalah pelayanan. Siapa yang dilayani? Masyarakat. Masyarakat itu kan luas. Ada pedagang pasar, pembeli pasar, investor, sponsor. Nah, siapapun yang dilayani gitu loh. Iya, bahkan juga lingkungan sekitar pasar. Bahkan juga lingkungan sekitar pasar. Nah, pemerintah itu melayani, menyediakan apa yang bisa dilayani. Pelayanan, memang keberadaan pemerintah daerah, keberadaan para ASN ini kan melayani, pelayanan gitu loh. Betul, termasuk memberikan jaminan untuk soal keamanan. Betul. Iya kan? Keamanan, ketertiban sekitar betul. pasar gitu kan. Parkir juga. Nah, ini kan parkir, contoh parkir itu kan ada hubungannya sama dishub misalkan. Iya. Nah, bagaimana kemudian pengelolaan, apalagi sekarang ada e-parking misalkan. Nah, sekali lagi kalau ini dibebankan kepada Diskopindak nggak mampu. Oke, berarti semua elemen harus semua elemen terlibat. Makanya kemudian Pak Eko dalam bukunya Kebangkitan Pasar Rakyat itu mau ada beda buku, mau ngajak semua pihak. Jadi orang-orang yang mencari hidup di pasar, punya kepentingan di pasar atau hidupnya terkait dengan di pasar, ayo ketemu, kumpul, kolek solusi bareng. Sehingga solusinya ini adalah sesuai tuntutan kebutuhan, bukan hanya soal sekedar menjalankan program. Bukan menggugurkan kewajiban. Bukan menggugurkan kewajiban gitu loh. Nah ini kan ayo bareng-bareng. Karena apa? Kalau semua tuntutan kebutuhan ini dipenuhi, yang senang kan dari kita semuanya. Pemerintah senang, masyarakat senang. Masyarakat itu luas ya, pedagang, pembeli, investor, semuanya senang. Nah, I'm happy, you happy, everybody happy. Lah itu, dan itu memang tidak mudah ya, bukan kerja-kerja yang gampang menurut tangan ya. Apalagi masing-masing merajut semua kepentingan itu tantangannya. Iya. Tapi kalau tidak ada komunikasi dimulai di awal kan nggak bisa gitu. Karepmu apa sih gitu. Kalau sudah karepmu ini lho Pak ini ya wis karepmu. Ayo tak penuhi dari 10 karepmu aku bisa memenuhi 7 misalkan. Sing 3 ya apa Pak? Ya ayo 3 diupayakan bareng-bareng lah. Aku gak mampu lek kabeh kan gitu loh. Nah, ini yang kemudian ya wis gak apa-apa Pak, aku diwangi pintu. Berarti 7 karepku wis dipenuhi. Tinggal 3 ya Pak, ya tak golekno kan ya wis. Berarti nah, terus kemudian masyarakat itu juga boleh tanya, Pak pemerintah, misalkan Diskopindak karepmu apa? Karepku ngene lho rek, gak ono retribusi, tapi bayar 1.000 gitu. Sewa ya opo lek sakmene misalkan, karena pemerintah daerah kan ya butuh pemasukan, butuh pajak. Nek karepku sih sakmene lho, Pak lek sakmono kagotan misalkan. Ya wis retribusine dihapus, tapi sewanya sekian Pak. Lho rek lek sakmono kurang deal iki, soalnya ini lho kebutuhan iki, ini ada butuh naik lah. Sehingga aku udah ngerti, ya wes aku gak apa-apa bayar lu larang titik, tapi 7 kekarapanku kan sudah dipenuhi gitu loh. Ada komunikasi. Ada komunikasi. Iya, kalau ada komunikasi itu kan investor karepnya apa? Ya wes tak bangun rek, ngene-ngene bangun kon pengin bangunan model apa pedagang. Iki ku ngene lho Pak investor ngene-ngene, tapi aku gak ada duit. Ya wes tak bangun. Cuma aku bayar duit ngene-ngene yo. Dhuwur Pak investor misalkan. Ya kalau Pak investor sakmene atau yo kurang rek ngono. Temponya tak ajukan, dipanjangkan. Ya wis gak apa-apa, untuk 2 tahun, gak setahun, tapi sak mini yo gitu lah. Jadi semuanya ketemu. Ya betul. Dan kalau sudah ketemu itu semua, yang penting juga ada ketika itu semua nantinya sudah terwujud, pemerintah sudah berperan aktif untuk pasar rakyat, kemudian semua elemen terlibat. Yang paling penting adalah kesadaran masyarakat. Ya. Iya kan? Yang kedua komitmen. Betul. Komitmen bersama. Jadi kalau kadang itu orang udah sadar, iya aku memang butuh itu, tapi dia kurang komit. Nah. Ya kan lokal lah. Nggak konsisten, nggak komitmen. Komitmen kok ini lah, pertemuan komitmen bersama tadi kalau sosialisasi kan bangun kesadaran loh, ada iya yo ternyata aku ya harus bayar pajak. Kenapa aku bayar pajak lah? Karena pemerintah juga butuh pos anggaran pembangunan daerah gitu loh lah. Itu. Nah tentunya juga kesadaran masyarakat akan kebersihan. Itu juga penting. Sebenarnya ada sebuah cita-cita secara pribadi ya. Ada cita-cita saya pribadi itu pengen banget menambahkan banget pasar rakyat yang tanpa plastik.
Ya. Nah itu kayaknya itu next step. Iya. Karena memang kita nggak bisa menutup mata bahwa kemasan plastik ini satu murah, Ya. ya kan. Tapi kan dampak ke lingkungan jangka Ya. panjangnya ini kan panjang banget gitu. Nah ini juga terkadang masyarakat yang sebagai pembeli yang datang ke pasar, apa salahnya sih bawa tempat belanja dari rumah, ya kan? Itu aja dulu, ya kan? Itu sudah meminimalisir sampah plastik loh yang ada di pasar. Nah, terus juga akhirnya akan berdampak dengan kemacetan. Di mana ada pasar biasanya pasti macet. Iya. Betul. Makanya tadi tulisan saya itu kenapa berjudul Nadi Ekonomi Rakyat. Kalau dia nadinya lancar, Ya. kita mempunyai keyakinan kesadaran kebersihan tadi lancar. Iya, betul. Kok nek pasarku tak rusoni, pembeli gak tuku, jarang kesini, ekonomi itu terganggu. Betul. Sehingga mereka takut bener. Kesadaran mereka sudah ada yang jaga sendiri gitu loh. Ya. Wah, beli rusuh kan aku gak ada yang beli. Ya. Makanya kemudian tadi tak tulis nadi ekonomi, arus utamanya, titik awalnya dimulai dari mana toh? Membangun semuanya ini titik awalnya di mana? Kita semua udah sama-sama tahu nih banyak persoalan, tapi titiknya dimulai dari mana? Lah, mengapa kemudian saya katakan nadi ekonomi? Lah, ini kalau nadinya hidup, berdenyut, ekonominya berdenyut, masyarakat itu sudah sadar dewe dan bekerja dewe untuk menjaga. Self empowernya ada. Nah, itu loh. Karena percuma kalau kita ngomongin saya bukan saya mengabaikan lingkungan, kita jaga kebersihan, fasilitas dibenahi. Tapi kalau nadi ekonomi yang tidak bergerak, tidak lancar, ada yang tersundat salah satu, itu pasti akan merembet juga sumbatan. Nadi ekonomi rakyat. Ini nadi anggaplah dalam sebuah tubuh itu nadi ya. Nadi. Kalau misalnya nadi ini lancar, itu tadi I'm happy, you happy, everybody happy. Akhirnya kan kita akan menuju ke sebuah kata kebahagiaan. Betul. Karena sebenarnya ada beberapa indeks kebahagiaan. Betul. Yang pasti ada 10 dan salah satunya adalah soal ekonomi. Iya kan? Dan mana tadi ya? Saya punya di info tadi. Pendidikan, ekonomi, ada hubungan sosial, kemudian pendidikan, keharmonisan keluarga, pendapatan, terus juga ada hubungan sosial, kondisi rumah, aset dan lain-lain. Nah, berarti kalau di ekonomi rakyat ini menjadi lancar, berarti indeks kebahagiaan yang 9 lainnya berarti bisa dibilang bisa menuju lancar juga. Iya, kita bisa berasumsi seperti itu ya. Kalau ya secara psikologi lah, ketika Mbak Okta pegang uang 1 miliar sama nggak pegang uang 1 miliar, lebih mudah bahagia mana? Pegang uang 1 miliar toh? Iya, walaupun mumet sih sebenarnya. Mumet bayar pajak ya. Iya. Nah, itu yang kemudian apa istilahnya, ya kita bukan mengarahkan orang-orang ini untuk istilahnya kapitalistik atau materialistik, enggak gitu. Memang ya segalanya tidak bisa diukur dengan uang, tapi kemudian segalanya membutuhkan uang untuk bisa menggerakkan itu. Nah, ini yang kemudian apa hubungannya kemudian dengan happiness, atau bahasanya itu index of happiness, indeks kebahagiaan kan begitu. Nah, tadi kenapa problematika itu seringkali ada? Pertama, ketika orang tidak mampu menjamin kesehatannya misalkan, atau tidak mampu membayar sekolah anaknya misalkan, nah ya kan, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dia. Nah, ini yang jadi persoalan gitu. Itu akan merembet stresnya kemana-mana. Stres individu bisa menjadi stres sosial, ketegangan individu bisa berkembang menjadi ketegangan sosial. Nah, ini akan membuat dampak yang merusak pada lingkungan. Jadi laten ya? Iya, jadi laten. Kadang-kadang kan ketika orang secara pribadi tidak bahagia, dia mengekspresikannya ke masyarakat. Ngisru yang ruweti. Nah, iya, kalau orang secara bahagia secara pribadi, dia itu mau ngisru lah, apa sih ngaku udah bahagia kan gitu loh. Artinya, nah ini yang kemudian bisa mencegah. Nah, kenapa tadi kemudian ada di pasar rakyat? Kembali di sana ada interaksi sosial di pasar rakyat yang menjadi salah satu indikator atau aspek indeks of happiness tadi. Ya, benar gitu sekali. Loh. Apalagi juga soal pendidikan. Betul. Pendidikan, keamanan. Betul. Juga ya kan. Terus tadi kalau misalnya ada poin aset juga. Berarti kalau ketika orang sudah punya pendapatan, kemudian dia bisa mempunyai aset, berarti itu sebenarnya dalam taraf hidup yang aman. Iya, lebih mudah untuk bahagia.
menuju nyaman ya. Menuju nyaman. Nah, itu di sana. Jadi itu yang kemudian coba kita kembangkan bahwa hal ini itu merembet loh. Iya. Nadimu tadi. Kenapa disebut nadi? Ya itu tadi ini bisa nadi itu kan terhubung dengan jantung, hati, otak, ya kan. Katakanlah jantung itu kita asumsikan sebagai gerak. Betul. Ya. Otak itu kita asumsikan sebagai pendidikan atau Benar. kecerdasan kan begitu. Terus kemudian hati itu kita kenyamanan tadi, efek Keharmonisan perasaan, keharmonisan keluarga. keluarga kan gitulah. Itu kan semuanya terhubung dengan nadi. Betul. Ginjal itu katakanlah saringannya dengan kesenangan misalkan ya kan. Nah, ini hubungannya kan dengan nadi. Kalau nadinya baik-baik saja, semua tersuplai dengan baik-baik saja. Betul. Karena salah satu keharmonisan keluarga kalau kita kalau Jawa Timur masuk 10 besar ya. Iya, nomor 10 besar di se-Indonesia. Indeks kebahagiaan itu Iya, tadi. iya. Masyarakat dengan tapi kalau Malang kota dan kabupaten kayaknya belum karena tingkat perceraian lagi tinggi, ya kan? Ya. Salah satunya adalah penyebabnya juga dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi tertinggi. Ya, walaupun tidak semua perceraian dari Betul, faktor ekonomi ya. ya, tapi ketika Penyebab utamanya. salah satu penyebab utamanya Ya. adalah itu, akhirnya bisa merembet ke kasus kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Ya kan? Kekerasan dalam rumah tangga akhirnya akan berdampak psikis. Iya, kepada anak juga. Pada anak, ya kan, terus juga akhirnya tidak ada keamanan dan kenyamanan dalam sebuah rumah, Betul. ya kan. Nah ini akhirnya jadi semakin carut marut lah. Betul. Ya. Nah ini berarti betapa pentingnya sebuah nadi ekonomi Nadi rakyat. ekonomi rakyat. Kalau ini beres, kita bisa menyelesaikan yang lainnya, Ya. iya kan? Iya. Oke, Gitu. oke. Jadi titik berangkatnya di mana? Kita ini kan tahu nih, ini semuanya lagi tidak baik-baik saja, Iya, begitu ya. tidak baik-baik Tapi saja. pertanyaannya adalah dari mana mengawali ketidakbaik-baikannya aja ini? Dari mana memperbaiki semua kondisi ini? Nah, kita kan perlu titik awal. Benar. Nah, titik awal itu menentukan strategi kita, langkah kita, roadmap kita, dan apa yang kita lakukan. Apakah ini kita mulai dari nadi rakyat? Apakah ini kita mulai dari ekonomi kreatif misalkan? Apakah ini kita mulai dari kesehatan? Apakah ini kita mulai dari pendidikan? Kita kan harus menemukan jawaban itu. Mulai Betul. dari mana? Betul. Nah, kita menemukan jawaban mulai dari nadi ekonomi rakyat. Mulai dari yang paling bawah. Kenapa? Karena jumlah masyarakat yang paling bawah itu jumlahnya paling banyak. Ya, betul, Gitu. betul. Dari nadi ekonomi rakyat beres, kemudian akan menyangkut biasanya akan arahnya ke kesehatan. Iya. Iya kan? Ketika tubuh kita sehat, Iya. ya kan akhirnya kita bisa bekerja dengan baik, Betul. kita bisa bersosial dengan Betul. baik, ya kan? Nah, yang utama kesehatan itu dari makanan loh. Betul. Bener nggak? Lah Heeh. makanan itu kan 80% semuanya ada di pasar rakyat. Betul, Yang bahannya kita ada makan. di situ semua. Nah, itu. Iya. Itu berarti efek apa? Bisa dibilang siklus ya, siklus Iya. simbiosis itu rantainya itu nggak bisa diputus, nggak Betul. bisa secara parsial. Ini namanya efek trickle up. Trickle Kalau up. dalam bahasa strategi itu trickle up. Jadi Trickle up. efek muncrat ke atas. Ya. Jadi dari bawah ke atas. Kan ada trickle down. Ya. Trickle down efek dari atas merembes ke bawah. Nah, kalau ini enggak, gerakan kita sekarang ini harus trickle up. Oke. Dari gerakan yang paling bawah akar rumput mendukung yang di atas. Kenapa? Karena ketika yang di bawah tidak baik-baik saja, yang di atas juga tidak baik-baik saja. Betul. Gitu. Kalau yang di atas itu baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, belum tentu loh yang di bawah ini tidak baik-baik saja. Bisa jadi dia baik-baik aja. Bisa jadi dia baik-baik saja, tapi sudah terbukti ketika rakyat bergejolak, ketika rakyat ini marah, ketika rakyat ini tidak nyaman, tidak bahagia, yang atas juga kocar-kacir. Oke, nice. Iya. Oke, ayo kita sama-sama bangun kota Malang Betul. dari kesadaran diri sendiri, Betul. dari bagaimana kita berinteraksi sama orang lain, Iya. ya. Minimalisir toksik, Betul. rasan, terus mari Ya. rek wis hukum, Ah, wis iya. gak usah rasan mana bagaimana kita menjalankan sesuatu yang positif dengan Betul. tujuan yang baik untuk semuanya, ya kan, insya Allah nanti nadi ekonomi rakyat Nanti itu bisa ekonomi jalan. rakyat, betul. Oke, Ya. siap, ini keren sekali. Terima kasih Samwes sudah Sama-sama. jalan-jalan sama Sama-sama. kita. Oke, terima kasih Sobat Saling Sapa, kita ketemu lagi di